Jungle. Rapat kita kasih kelonggaran sedikit sampai hari kelima, karena dalam proses perjalanan ini diharapkan tidak ada, artinya dari hasil rapid itu mudah-mudahan dalam mobil ini, karena semua yang dalam mobil ini rapid testnya negatif, sehingga diharapkan tidak saling memindahi. Maka ini orang-orang Kota Palu yang mau keluar, daerah Lampung akan memperlakukan sama dengan kita. Dia juga daerah tujuannya harus rapidnya non-reaktif. Nah, itulah yang membuat kami ini membuat kriteria siapa-siapa pelaku perjalanan ini yang kita bebaskan gratis dan siapa yang bayar. Artinya mandiri dan siapa yang gratis. Disitulah kemarin sangat betul-betul alot. Kenapa? Sumber dana kita untuk mengadakan rapid untuk warga Kota Palu yang akan melakukan perjalanan keluar daerah Palu tentu sesuai dengan edaran gugus tugas yang terbaru, dan yang terbaru ini tanpa batas. Nah, itulah kemarin indikator-indikator yang akan diuraikan yang kita bebaskan, artinya bisa mendapat keterangan berbadan sehat berikut rapid test non reaktif atau yang bisa melakukan perjalanan keluar daerah, dan khusus untuk yang mau berjalan ke DKI, Bali, dan bagaimana kita membayar swabnya itu dari Kota Palu. Itu percepat, karena begitu banyaknya sekarang kasus pelaku perjalanan. Sekarang pelaku perjalanan yang dari luar kota masuk Kota Palu, asrama haji sudah penuh 34 orang, ditambah di Rusunawa Pantoloan. Rusunawa Pantoloan sekarang sudah 7, jadi 34 tambah 7 sudah 41. Belum OTG yang positif, jadi nanti akan penuh lagi nanti Rusunawa yang 50 itu. Nah, kalau semua ini ditampung di asrama haji dan Rusunawa selama 14 hari, maka tidak akan muat. Di mana lagi kita cari gedung? Inilah yang menyulitkan kami, karena daya tampung Rusunawa Pantoloan hanya 50. Sementara OTG yang sementara kita lacak sekarang, kita sudah dapat 9 positif dari positif atau reaktif? Reaktif. Reaktif dari 9 reaktif dari 187 ini. Dan beberapa baju APD ditambah lagi pas kemarin sudah dapat 700. Dan ini kami akan distribusikan ke 2 rumah sakit, Pratama Tambu dengan rumah sakit Kabelote. Karena untuk pelayanan dasar kami khususnya 18 puskesmas bisa kami tangani dengan menggunakan dana tak terduga. Itu telah kami mengadakan kurang lebih 700 rapid. Mungkin siap, tapi di pos perbatasan itu jumlah tenaga itu bekerja banyak sekali. Mungkin sebentar berapa pembiayaan ada di pos perbatasan itu. Sementara efektivitasnya itu bisa dipindahkan ke Watatu. Di Watatu cukup. Kalau di Watatu, semua masyarakat yang masuk di luar wilayah sudah setengah dengan pendekatan epidemiologi untuk tujuan Sigi, Donggala, dan kota itu terjaring di sana semua. Tidak ada, pokoknya bersih. Tidak ada bisa masuk. Jembatan Watatu itu setelah jembatan dia ada jalan tikus. Kalau di sini Pak Dok masih ada, banyak yang lolos. Di Wani apalagi tidak efektif. Begitu juga untuk Wani, kita tutup. Kota dan Donggala sama-sama sepakat tutup. Kita pindahkan di Ogoamas. Jadi semua wilayah merah yang tadinya statusnya itu lebih bulan toli-toli stop bisa. Tidak ada jalan tikus, nggak ada. Sebelah sini laut, sebelah sana gunung, ini sungai besar, tidak bisa masuk. Oleh karena itu, supaya pemerintah daerah provinsi juga bisa memberikan satu kontribusi dan bersinergi dengan kabupaten kota, khusus Sigi, Donggala, tanpa Palu, sebaiknya saran saya Pak Asep, satu ada gedung karantina seperti yang dibuat oleh Sigi. Satu. Jadi memang situ karantina provinsi untuk Provinsi Sulawesi Tengah khusus melayani daerah yang kota Sigi dan Donggala. Sehingga kalau kota mungkin masih memperlakukan reaktif,
positif itu di karantina, kalau enggak belum, kecuali OTG. Nah, alhamdulillah OTG kita baru 1. Itu pun kita masih titip rumah sakit Kabeloto walaupun tidak memenuhi syarat sebagai penitipan. Nah, kami rencana untuk tempat karantina itu di Rumah Sakit Pratama Tambun. Hari ini timnya kami turun bersama gugusnya kabupaten. Bapak Sekprov, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Bapak-Bapak Kepala Dinas Kota Palu dan Kabupaten Nonggal serta rekan, yaitu yang pertama persiapan new normal. Kenapa new normal? Karena memang pada saat kami dimintakan laporan dari Bupati, dimintakan ada 3 indikator. Yang pertama kesiapan Satgas, itu kami laporkan bahwa di Kabupaten Sigi untuk persiapan APD, rapid, ruang isolasi dan terutama alat RT-PCR itu sudah kami siapkan, sehingga ini menjadi salah satu modal awal kami. Yang kedua, dari survei epidemiologi sendiri, untuk Kabupaten Sigi dalam 14 hari terakhir sudah mulai ada penurunan atau trennya itu sudah terus menurun. Yang terakhir untuk kasus positif ada 3 orang itu sekarang dalam kondisi sudah sembuh. Dan agenda berikutnya adalah kelanjutan dari gugus tugas kabupaten sendiri. Dan yang terakhir pemberlakuan jam malam ini dari mampu mengidentifikasi semua pelaku perjalanan. Jadi untuk kebijakan isolasi sendiri, kalau di Kota Palu tidak mengenal isolasi mandiri. Kalau kami di Kabupaten Sigi itu penguatannya ada di isolasi mandiri. Kalau di kampung-kampung itu Pak Sekprov, kalau ada pelaku perjalanan itu langsung diisolasi di rumah kebun. Kebanyakan seperti itu. Jadi tiap rumah tangga memiliki kebun, sehingga kalau dia ada pelakunya, kebanyakan itu diisolasi di rumah kebun. Ada yang ingin saya menyampaikan saja Pak, bahwa hasil diskusi saya dengan Bapak Dirjen, Bapak Dr. Ahmad Yulianto, yang pertama, semua rapid, semua swab atau PCR yang diadakan oleh pemerintah, jadi artinya APBD, APBN, itu tidak boleh tarik bayaran Pak. Kedua, itu ada informasi baru, saya juga baru lihat tadi malam Pak, mungkin Pak Sekprov sudah lebih tahu, bahwa semua nanti pelaku perjalanan di Indonesia bukan lagi swab yang dipakai, cuma rapid saja. Kenapa? Karena kita tahu swab itu kalau kami yang mengadakan 2,5 juta Pak per orang, karena reagennya cukup mahal sekali, ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada dari Palu barangkali Dr. Usema. Kalau saya sudah ulang-ulang membaca pedoman yang revisi 4, ini sudah mau keluar revisi 5 Pak Sekprov, bahwa OTG, ODP maupun PDP ringan pun itu bisa isolasi mandiri di rumah. Itu bisa, itu sesuai dengan pedoman revisi 4. Kenapa pemerintah pusat membuat seperti itu? Ketika kita menyimpan semua seperti DKI Jakarta, dia kewalahan juga Pak, asrama atlet itu penuh, habis. Karena OTG, ODP, dan PDP ringan pun masuk ke sana. Sehingga dia tidak akan pernah berhenti itu, penuh terus Pak. Nah, oleh karenanya pada saat itu direvisilah pedoman bahwa OTG, ODP yang ringan, PDP pun yang kalau tidak disertai dengan sesak, hanya demam saja, itu bisa diisolasi mandiri di rumah. Hanya ada persyaratannya Pak. Yang pertama itu dia pengawasan ketat dari masing-masing wilayah puskesmas. Dan itu wilayah puskesmas setiap hari harus mengevaluasi pasien-pasien yang ada isolasi di rumah. Contoh saja kemarin saya diskusi panjang dengan Kepala Dinas DKI Jakarta. Dia mengatakan bahwa kalau mereka di kelurahan itu mereka mengedukasi masyarakatnya sehingga tidak ada yang merasa dikucilkan. Tidak ada yang merasa bahwa ini adalah aib, sehingga masyarakat itu diantisipasi, diedukasi. Kasihan mereka itu sudah saat ini ada begini, makanya ada kita lihat di televisi itu di pagar mereka kasih belanjaan, dia berikan masak karena dia tidak mungkin keluar selama 14 hari. Itu Pak Sekprov yang saya bicarakan juga dengan teman Kepala Dinas DKI Jakarta. Itu yang pertama, kita ingin mengantisipasi ibu hamil yang trimester terakhir sudah mau dekat persalinan, itu wajib direvisi. Karena kenapa?
Selangkang ini rumah sakit itu menolak semua. Oh, saya tidak mau tolong ini karena rapidnya tidak ada. Apalagi kalau rapidnya positif, wah tidak ada yang mau Pak. Tetapi ketika dikatakan rapid negatif, maka semua rumah sakit swasta pun mau menerima. Dan kalau rapid positif, kita langsung dengan swab Pak, pasien yang ada. Tapi alhamdulillah kebanyakan rapidnya positif, begitu di swab dia negatif. Kemudian ada pertanyaan juga mungkin dari Dr. Rosema tentang Ibu Irma Pak. Jadi kalau ilmu yang saya baca itu adalah rapid test itu bukanlah suatu diagnosis. Ketika dia didapatkan di bawah 7 hari dia pasti negatif. Di atas 10 hari dia positif. Di atas 2 bulan dia masih positif. Itu ilmunya antigen antibody. Tetapi kita tidak bisa meninggalkan rapid itu karena rapid itu perlu dipakai supaya menjadikan kita screening. 3 bulan ini Bu. Iya, itu memang menjadi Pak, dilema pun di mana-mana. Kemudian kenapa kami di provinsi tidak mau menggunakan rapid test itu pakai kapiler? Karena hasilnya bias. Contohnya di Bali. Di Bali itu 381 desa positif semua. Apa tidak stres kepala dinasnya karena dikatakan pakai ini. Nah, kenapa kita tidak mau bikin rapid test pakai itu seperti itu mungkin Pak. Jadi dia bias hasilnya Pak ya. Kemudian kalau Sigi saya kira barangkali tidak ada masalah. Oh iya Sigi mohon Pak Kadis, kalau pengambilan swab itu rapid tidak harus analis, perawat boleh. Ya. Jadi tidak harus analis, itu hanya mengerjakannya Pak. Justru lebih kapabilitas yang mengambil itu adalah perawat karena memang ilmunya dia Pak, kompetensinya dia. Ya, barangkali itu saja Pak. Kemudian ada lagi bahwa kami itu dari Dinas Kesehatan Provinsi pada tanggal 23 Maret ya, kita sudah melatih Pak seluruh rumah sakit untuk menjadi pengambilan swab maupun dilihatkan tentang rapid Pak. Jadi mungkin kalau Sigi mau membuat bisa kita atau dong siapa tadi mau bilang Sigi ya? Iya, kalau mau membuat kita siap memfasilitasi kerjaan dan sebagainya. Atau mungkin juga satu dari Kota Palu mungkin ada yang ditempatkan di sana untuk Koordinator. untuk memantau bahwa proses itu benar dijalankan. Kita terkoordinasi dan Iya, supaya tidak saling baku curiga tuh. Iya. Nemo enak lolos saya. Khawatir lagi dari Palu tuh. Yang penting itu butuh satu-satunya jalan masuk itu yang tidak bisa tidak ada pintu lain. Oh, itu bagus itu. Nah, itu tinggal nanti pertimbangan Kota Palu. Kalau memang setuju kita bikinkan dia punya kesepakatan itu untuk penugasannya dan sebagainya. Kan begitu Pak ya? Iya. Nah, termasuk di yang 4 titik tadi. Ya, itu. Kemudian yang kedua, pelaku perjalanan ini yang masuk ke wilayah sekarang ini dikasih longgaran 5 hari rapid testnya. Saya kira memang perlu juga ada ketegasan itu kan. Iya betul. Kecuali mungkin dalam kasusnya misalnya ternyata ibu hamil misalnya Pak Dok. Mungkin perlu diberi penegasan sedikit juga nanti di perbatasan itu ada pengecualian. Pengecualian pertama misalnya ternyata ada ibu hamil. Ya, betul Pak. Ya Dok. Artinya orang yang punya kasus khusus di bidang kesehatan. Ya toh, ibu hamil atau orang yang kalau orang yang dalam perawatan kan biasanya dengan ambulans dia pasti lewat. Kan begitu. Nah, kalau ibu hamil ini yang cuma dibawa keluarganya mau datang kemari, ya mungkin bisa dibijaksanai, tapi bukan dibijaksanai masuk. Dibijaksanai bawa di sudut sana baru di rapid di situ. Iya. Kan ada rapid yang baru kita siapkan untuk perbatasan itu. Ya, itu jadi memang ada pengecualian. Memang ketentuannya semua ketentuan untuk orang bisa masuk ke sebuah wilayah tergantung dari kebijakan yang berlaku di wilayah itu. Seperti Jakarta swab, ya toh? Yang lain rapid. Nah, memang kita harus umumkan juga secara terbuka. Jadi bukan hanya surat kepada masing-masing pemerintah daerah, tapi surat itu nanti kita umumkan secara terbuka lewat media. Jadi sudah kita bikin keputusan untuk masuk wilayah Sulawesi Tengah, nah, bahkan juga Kota Palu, dan sebagian Kota Palu memperlakukan itu. Jadi Kota Palu juga harus mempublish itu, bahwa di Sulawesi Tengah itu untuk masuk ke sini itu wajib rapid. Wajib rapid. Kenapa? Bagi mereka-mereka yang tidak rapid maka tidak bisa masuk. Rapid non-reaktif. Iya, rapid non-reaktif. Ya, itu kita tambahkan. Jadi memang perlu ada publikasi. Ya, reaktif. Saran saya langsung swab. Ya Dok, sekarang yang ada di karantina itu, ya buka di sini. Kita masih cukup kita punya Dok. Jadi semua saudara-saudara kita sekarang ada karantina itu, Dok. Baik di Pantoloan maupun di sini yang sudah reaktif.
rapidnya, swab saja. Sekarang untuk di Kota Palu yang kami sudah tracking tadi itu bahwa ada sekian yang sudah dari 43. Nah, kalau 43 orang, kalau memang sudah siap datanya, teman-teman dari kesehatan, dari lab, dari bisa langsung swab ya? Bisa. Oke, kita swab aja dong. Iya, Ya. boleh. Kasih datanya nanti semua, nanti kita langsung persiapkan untuk swab ya. Oke, langsung swab. Itu kita sepakat dok ya? Kita langsung swab. Karena Kementerian Kesehatan tidak mengizinkan kita mendistribusi APD itu ke kabupaten kota jika di sana belum ada pemanfaatan yang dilaporkan dengan sistem. Tersistem itu. Ya. Kalau ada laporannya seperti toli-toli, buol, mereka melapor. Isi sistemnya, oh terpakai sekian, kita kirim lagi sekian, oke kirim lagi. Yang kedua, kami berkomitmen bahwa warga bapak-bapak adalah warga kita semua. Dan kami juga punya tanggung jawab yang sama dengan Komio. Dan kita tidak akan menyimpan uang di sini hanya untuk membiarkan Komio di sana susah-susah. Uang di sini full kita siapkan untuk membantu Komio. Kemudian berkaitan dengan perbatasan silakan nanti dibicarakan. Jika sepakat kita buatkan pedomannya. Bagi masyarakat yang hasil rapidnya reaktif, kami dari provinsi lewat labkes yang ada siap memfasilitasi kabupaten kota untuk langsung melakukan swab. Ya, pelaksanaan pertemuan hari ini dengan mengundang Kadis Kesehatan Provinsi, Kadis Kesehatan Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala dalam rangka untuk membicarakan beberapa hal berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah. Yang pertama, yang disimpulkan dari pertemuan ini bahwa ada rencana untuk penggabungan penanganan posko perbatasan yang direncanakan untuk wilayah Sulawesi Tengah dari Donggala dari Sulawesi Barat akan dipasang di Donggala sana di Watatu. Kemudian yang di dalam kota ditiadakan, begitu juga yang ada di daerah Wani, Pentoloan, kemudian dari Parigi yang masuk ke sini. Jadi hanya ada 4 posko nanti dari sekian posko yang selama ini beroperasi. Itu dalam rangka meminimalisasi pembiayaan pelaksanaan operasional di posko. Itu pertama. Ini masih akan dikomunikasikan Kabupaten Donggala dan pemerintah Kota Palu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan penanganan pencegahan penyebar luasan. Telah disepakati bahwa khusus untuk Kota Palu, mereka-mereka yang ditetapkan sebagai ODP kemudian OTG yang hasil rapid reaktif itu dipastikan akan dikarantina di beberapa tempat di asrama haji dan kemudian di Pantoloan dan ada beberapa tempat lain yang akan dipersiapkan. Kemudian yang berikutnya dari pemerintah provinsi itu kita sudah membuat kesepakatan bahwa masyarakat-masyarakat yang hasil trackingnya lewat rapid test dinyatakan reaktif tidak perlu lagi menunggu harus sekian hari untuk menunggu rapid berikutnya, tapi kita pastikan mereka bisa langsung di swab untuk memastikan apakah rapid reaktif itu COVID atau bukan COVID. Jika bukan COVID maka mereka akan segera dikembalikan ke keluarganya. Dan yang berikutnya, pemerintah provinsi akan terus memberikan dukungan kepada pemerintah kabupaten kota melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dalam rangka memaksimalkan pencegahan penyebar luasan COVID di daerah masing-masing. Apakah dalam bentuk alat kesehatan maupun dukungan lainnya. Saya kira ini yang menjadi kesimpulan dari pertemuan hari ini dan masing-masing kepala dinas kabupaten kota akan meneruskan informasi ini pada wali kota dan bupati untuk menjadi bahan diskusi, bahan pertimbangan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Thank you.